Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Kami tidak menolak mimpi di balik musim ini. Kami percaya bahwa setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari keluarga sejahtera hingga yang paling terpinggirkan, berhak menganyam pendidikan tinggi. Namun kami menolak dengan tegas bahwa student loan adalah cara yang paling tepat untuk mewujudkan mimpi itu di Indonesia. Sebab ada perbedaan besar antara membuka akses dan menciptakan jebakan. Dikarenakan sistem student loan yang berbeda dengan beasiswa. Student loan memberi pinjaman yang bisa menjebak mahasiswa karena adanya bunga dari pinjaman tersebut. Apakah itu sebuah jaminan? Atau itu sebuah beban baru yang dibungkus dengan kata-kata yang terdengar seperti harapan? Apa yang pihak oposisi permasalahkan? Perlu dipahami bahwa student loan bukanlah memberi kesempatan secara gratis, namun membantu dengan memberi hutang pada mahasiswa. Tidak hanya pinjaman saja, student loan juga menimbulkan bunga serta periode pelunasan yang bisa sangat panjang. Beban pembuktian pihak oposisi adalah mengapa negara malah memberi tambahan kepada rakyat yang memiliki hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, padahal dari awal mereka kesulitan dan diberi bantuan sementara yang akan membebani mereka di masa depan. Kedua, mengapa membuat harapan palsu pada anak yang kesusahan secara finansial? Yang mereka harapkan adalah bantuan sepenuhnya, bukanlah sebuah hutang yang harus dibayar nanti. Dari sini tujuan pihak oposisi sangatlah jelas. Kami menentang adanya student loan karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab pada rakyat yang sudah kesusahan dan ingin mewujudkan mimpinya. Pertama, anggapan bahwa sistem yang diawasi otomatis menjadi sistem yang adil adalah sebuah kesalahan logika yang fundamental. Pengawasan hanya memastikan aturan yang dijalankan, bukan memastikan aturannya tidak menyakiti. Kita bisa mengawasi seseorang yang sedang tenggelam dengan sangat ketat, mencatat setiap gerakannya, mendokumentasikan prosesnya, tapi itu tidak berarti kita sedang menolongnya. Student loan yang diawasi OJK sekalipun tetaplah utang yang berbunga, yang harus dibayar oleh orang yang belum tentu punya penghasilan. Kedua, proposisi menyebutkan bahwa sistem ini bersifat gradual dan fleksibel. Mahasiswa bisa mulai membayar sesuai kondisi mereka, tapi fleksibilitas dalam sistem yang bermasalah bukanlah solusi. Itu hanya cara membuat masalah terasa lebih bisa ditoleransi. Mencicil lebih lama itu tidak membuat utang menjadi lebih ringan, justru sebaliknya, semakin lama semakin besar yang harus dibayar, dan selama masa itu hidup mahasiswa tidak bisa bergerak bebas kemana mereka ingin pergi. Ketiga, meskipun benar bahwa ada mahasiswa yang berhasil dan mampu melunasi student loan tanpa masalah berat, perlu diingat bahwa kebijakan publik tidak dirancang untuk yang paling beruntung. Ia harus dirancang untuk yang paling rentan, dan bagi mereka yang paling rentan itulah sistem yang paling dirasakan. Masuk ke argumen pertama, negara seharusnya memberi bantuan secara penuh, bukan pinjaman secara penuh. Ini sangat bertentangan dengan tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan warganya. Dewan Juri, pemerintah atau lembaga swasta manapun harusnya tidak memberi pinjaman kepada rakyat prasejahtera yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Negara harus hadir berperan dan bertanggung jawab untuk memberi bantuan kepada masyarakat agar memiliki kesempatan yang adil untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Perlu dipahami bahwa pendidikan dalam konstitusi Indonesia bukan sekedar layanan yang harus disediakan negara. Ia adalah hak yang harus dijamin negara dan bukan hak yang harus dibeli, bahkan dengan cara dicicil. Ini bukan lagi sebuah hak, ini sudah berubah menjadi komoditas. Ketika negara memilih student loan sebagai solusi, ia tidak sedang memenuhi kewajibannya. Ia sedang menjual kewajibannya kepada lembaga keuangan dan membebankan risikonya kepada warga yang paling rentan. Sebagai contoh Dewan Juri, Amerika Serikat adalah negara yang paling lama dan paling dalam menjalankan sistem student loan. Dan justru di sanalah kita bisa melihat dengan paling jelas kemana sistem ini berujung. Bukan pada pemerataan akses, bukan pada keadilan pendidikan, melainkan pada jutaan warga yang masih membayar utang kuliah. Mereka hingga usia 40 tahun, 50 tahun, mereka bukan orang-orang yang gagal. Mereka adalah produk dari sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk membebaskan, melainkan untuk menguntungkan pemberi pinjaman. Apakah itu model yang ingin kita bawa ke Indonesia? Urgensi dari pihak oposisi sudah sangat jelas Dewan Juri, mencegah terjadinya komersialisasi hak dasar yang jika dibiarkan akan menjadi presiden berbahaya, bahwa hak-hak lain pun bisa dijual dalam kemasan yang terdengar seperti solusi. Memastikan bahwa relasi di antara negara dan warga tetap berdiri di atas prinsip tanggung jawab dan bukan transaksi finansial. Tim proposisi mungkin akan meyakini bahwa student loan adalah bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi pendidikan bagi yang tidak mampu. Namun perlu ditekankan bahwa kehadiran negara yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa mudah negara meminjamkan uang, melainkan dari seberapa kuat negara menjamin hak tanpa syarat finansial. Maka dari itu, student loan mungkin terdengar seperti solusi, namun itu hanya akan menimbulkan masalah lain. Negara sudah selayaknya berdiri sebagai penjamin hak, bukan sebagai fasilitator utang yang memonetisasi kesempatan warganya untuk berkembang. Masuk ke argumen kedua, mengapa tekanan utang akan perlahan-lahan membunuh potensi generasi yang seharusnya dibebaskan? Dewan Juri, proposisi berbicara tentang mahasiswa yang lebih terencana, mahasiswa yang lebih kompetitif, lebih termotivasi, karena ada tanggung jawab finansial yang harus mereka pikul. Tapi tekanan dan motivasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu mendorong seseorang untuk tumbuh, yang satu mendorong seseorang untuk sekedar bertahan. Perlu disadari bahwa ketika seseorang
mahasiswa masuk kuliah dengan beban utang di punggungnya, pertimbangan paling dominan dalam memilih jurusan atau karir bukan lagi minatnya, tapi melainkan proyeksi penghasilan. Apakah jurusan ini cukup menghasilkan untuk membayar cicilan? Apakah profesi ini bergaji cukup agar aku tidak gagal bayar? Inilah logika yang akan menggerakkan jutaan mahasiswa Indonesia jika student loan diadopsi, dan logika ini akan memutarbalikkan pikiran mahasiswa yang seharusnya mengambilkan profesi yang dibutuhkan negara, malah menjadi profesi yang memiliki pendapatan yang baik. Student loan hanya akan merusak kualitas proses belajar itu sendiri. Dari sudut pandang psikologis, kecemasan finansial yang kronis secara langsung menurunkan kapasitas kognitif seseorang. Mahasiswa mengkhawatirkan utang tidak bisa belajar dengan kapasitas penuh. Perhatiannya terbagi, fokusnya terpecah, dan energi mentalnya habis untuk melolong kecemasan. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan guru di daerah terpencil, perawat di puskesmas pelosok, peneliti di laboratorium universitas negeri, dan seniman yang menjaga kebudayaan lokal tetap hidup. Profesi-profesi ini tidak menawarkan gaji yang cukup untuk kita mencicil student loan dalam waktu yang wajar. Jika student loan diadopsi, kita sedang membangun sistem yang secara tidak langsung menghukum dan membebani siapapun yang memilih pengabdian di atas penghasilan. Dewan juri, jika sistem ini dibiarkan berjalan, yang kita korbankan bukan hanya dompet mahasiswa, tapi arah sebuah generasi. Ketika keputusan hidup paling penting seseorang ditentukan oleh cicilan, bukan oleh keyakinan, maka kita sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari biaya kuliah itu sendiri. Kita kehilangan generasi yang merdeka, dan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan memilih jalan hidup adalah fondasi dari bangsa yang benar-benar maju, bukan sekedar bangsa yang produktif secara ekonomi. Kepentingannya di sini adalah seharusnya setiap mahasiswa Indonesia mendapatkan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya berdasarkan nilai dan panggilan, bukan berdasarkan kemampuan membayar utang. Tim proposisi mungkin akan berargumen bahwa tanggung jawab finansial justru akan membuat mahasiswa lebih serius, lebih terencana, lebih kompetitif. Namun ini keliru, Dewan Juri. Karena sejatinya mahasiswa tidak membutuhkan tekanan untuk utang untuk menjadi serius. Mereka membutuhkan sistem yang mendukung ruang yang aman untuk berkembang dan kebebasan untuk mengejar sesuatu yang bermakna. Oleh karena itu, student loan tidak akan melahirkan generasi yang lebih tangguh. Ia akan melahirkan generasi yang pandai bertahan, tapi miskin dalam bermimpi, berkreasi, dan mengabdi. Baik, sekian. Terima kasih, Dewan Juri.